kalian miliki dalam menjalani proses pembelajaran selama 7 bulan 31 minggu, dengan 28 mata pelajaran pokok yang harus kalian alami. Jadi kalau ada guide nanti yang menjelaskan kepada kalian tentang materi pelajaran, kalian mampu bagaimana cara mengamati, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara meringkas. Aplikasinya dalam proses belajar mengajar nantinya. Jadi kalau kalian semuanya ingin menjadi polisi yang ready untuk di lapangan nanti, kalian harus memperhatikan ini. Ya toh? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, jangan nanti kalian menjadi polisi yang membebani ya organisasi Polri. Tapi kalian menjadi polisi yang betul-betul bekerja dan mengganti untuk bangsa dan negara ini. Lapangan? Ya. Sebenarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mohon izin komandan, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, siswa Sanjit Saputra, peleton 3B, Nosis 201. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Siswa ucapkan terima kasih kepada para komandan, Komandan Abri, Komandan Nisman, Komandan Said, dan Komandan Iwan yang telah memberikan pembelajaran kepada kita selama 4 hari ke depan. Terima kasih para komandan dan rekan-rekan sekalian yang membantu saya belajar bersama-sama. Tepuk tangan dulu. Jadi pembelajaran kita 4 hari itu tidaklah sia-sia, ya, sangat bermanfaat sekali. Pertama, kita masuk ke materi yang awal, yaitu belajar. Ya, kita santai tapi serius. Apa singkatannya? Sadis. Ya, sadis ya. Ya, belajar, proses, dan LBD. Ya, singkatan baru nih. Pertama, filosofi belajar. Belajar itu gini aja ya kita buatnya. Nah, ini gambar apa nih? Ya, ini gambar buku ya. Ya, biar gampang lihatnya. Dalam proses belajar itu ada 2 bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan kita buat seperti ini aja ya, lihat ya. Nah, ini apa? Ya, betul. Ini api unggun. Jadi ada 2. Ilmu pengetahuan itu seperti membaca, menulis, dan merasakan. Sedangkan untuk keterampilan seperti membuat api unggun, memasak, dan lain sebagainya. Lalu dalam keterampilan ada perasaan atau feeling, pikiran, thinking, dan keinginan atau willing. Ada willing sini, willing. Oh, nggak ada ya willing ya. Willing loh, bukan willing. Ya. Dalam proses belajar ada filosofinya. Belajar adalah suatu usaha, keinginan, atau untuk meningkatkan kemampuan serta kepandaian seseorang yang dilakukan secara sadar. Ya. Dalam proses belajar, ini proses ya. Proses belajar itu didapat dilalui melalui membaca buku atau dari guru, dari para gardi. Terima kasih paling terutama. Kemudian untuk keterampilan itu bisa didapat dari apa? Ini paling awal. Silakan dari apa? Ya, apa dulu? Dari latihan dan praktek. Latihan dan praktek kita singkat LP. LP beda-beda ya. Latihan dan praktek. Dari kedua ini akan melahirkan ya, ini betinanya, ini jantannya ya, akan melahirkan suatu sikap atau attitude. Sikap orang yang memiliki keinginan untuk belajar dan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau ambisi untuk belajar, itu sikapnya pasti berbeda. Merasakan? Merasakan ya.
sikap yang baik itu sesuai dengan profesi-profesi etik Polri atau sesuai dengan kaidah-kaidah agama seperti Al-Quran, Alkitab pasti mengajarkan tentang sikap dan belajar menambahkan keterampilan. Lalu LDD, pasti penasaran LDD ini apa? Penasaran nggak? Ya penasaran beberapa orang ya. Jadi LDD ini kita singkat jadi learn by doing. Ya, learn by doing. Learn by doing adalah belajar dengan melakukan. Ya, maksudnya itu misalnya kita masih kecil, tapi belum bisa sholat, jadi kita baca buku, ya kan? Yang kecil-kecil baca buku, kalau bisa hebat bagus, tapi ya mungkin agak masih sedikit-sedikit bacanya. Learn by doing bisa kita contohkan dalam pembelajaran sholat, seperti anak kecil ikut-ikutan sholat dengan orang dewasa, nah jadinya pandai juga dia. Orang dewasa itu memiliki peran yang besar. Kenapa peran yang besar? Karena orang dewasa belajar dari pengalaman, sedangkan anak kecil belajar dari orang dewasa. Jadi kita sebagai orang dewasa harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk masa depan adik-adik kita sekalian. Sebagai orang dewasa, kita harus mampu membuat keputusan yang baik. Membuat keputusan yang baik bagaimana? Dengan pengalaman, mengikuti organisasi, masuk Bintara Polri ya, dan memiliki opini. Sedangkan untuk anak-anak masih perlu diarahkan oleh orang-orang dewasa. Kalau orang-orang dewasanya ini memiliki sikap yang baik, tentu saja anak-anak penerusnya akan menjadi baik juga dan anak-anak yang bahagia. Lalu kita masuk pada interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang atau individu dan kepemimpinan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ya. Jadi supaya kita gampang hafalnya, gak perlu dihafal sebenarnya sih, perlunya dipahami. Kita bikin Kops Kamers Kades. Coba, Kops Kamers Kades. 1, 2, 3. Kops Kamers Kades. Apa artinya? Kops adalah keterampilan observasi, dan Kamers adalah keterampilan MRS-nya apa? Meringkas, betul. Dan Kades apa? Describe ini ya. Nah ini ya, ini subscribe beda ya. Ya. Dan di sini ada KQ question dan Karing. Karing ini ya nggak apa-apa lah, sedikit. Karing K question. Kita masuk cara penghafalan yang lebih mudah. Mohon izin komandan, mohon izin rekan. Upa pokon capre papasi tap tap tap. Kita aja dasar aja ya. Oke, nanti ini ya itu ketiga. 1, 2, 3. Upa pokon capre papasi. Ulang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Itulah. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Ya sebenarnya nggak perlu kayak gini juga ya. Ya. Kita ulang ya 1. Jadi hitungan ketiga 1, 2, 3. Upa pokon capre papasi. Upa pokon capre papasi. Upa pokon capre papasi. Upa pokon cap siskontin. Nah, ya. Jadi fa-nya ini kita masukkan di nomor 2 biar gampang menghafalnya. Di sini pun juga sama, ada fa juga. Jadi ini masih berupa singkatan-singkatan ya. Dan terima kasih yang udah tepuk tangan tadi ya. Tepuk tangan dulu lah kan udah. Dan U dalam KOPS ini adalah keterampilan observasi. U adalah umum ke khusus. Jadi dalam keterampilan berobservasi kita perlu melihat hal-hal yang umum jadi hal-hal yang khusus. Lalu fa ini adalah fakta ya, fakta. Ketika kita melakukan observasi harus sesuai dengan fakta. Dan apa nih po? Ayo apa po? Posisi yang tepat ya. Posisi yang tepat atau sesuai dengan kenyamanan. Misalnya kita mau mengobservasi tanaman, boleh juga kita taruh di tempat yang gelap. Tapi dua-duanya gelap ya, hasilnya pasti ya bakal mati juga bagi beberapa tanaman. Tapi kalau kita taruhnya di luar pasti bisa juga kita hasilkan observasi. Tapi tergantung teman-teman sendiri penelitiannya ya, observasinya maksudnya. Ya, jadi poin ini posisi. Dan kon ini adalah
Konsentrasi, kamu mulai paham ya? Konsentrasi. Saya ingat gak sih yang apa? Yang wajan konsentrasi gitu ya? Ya kayak gitu. Ya konsentrasi dalam melakukan observasi itu penting. Lalu saya adalah catat apa saja hal-hal yang diperlukan dalam melakukan observasi. Selesai kemudian. Oke, mungkin sampai di sini saja. Mungkin terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih pada Komandan Gardi yang sudah memberikan pelajaran. Ya, mungkin apabila ada lain waktu kita bisa menjelaskan kembali. Sebagai anggota Bintara Polri, kita harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk rajin belajar. Karena kita sebagai anggota Polri atau siswa SEBA harus menjadi seorang yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Sekian dan terima kasih. SBM mana tepuk tangannya? Di sini saya akan menjelaskan semua tentang bahasa dengan memakai bahasa Inggris. Jadi diselingi bahasa Indonesia sedikit. Siap? Oke. My name is Indra Putra. I am from Putra Satubi. Here I stand to tell you what IPS, interpersonal skill. What is interpersonal skill to you? Apa itu sebenarnya? Interpersonal skill is inside of you. Each of you is different than another. And then to have this, you must learn by doing. Learn by doing artinya ikut serta dalam melaksanakan kegiatan. As a police, calon-calon polisi ini nantinya akan have a feeling, have a willing, and have an attitude. Kalian akan mempunyai kesadaran, perasaan yang kuat, rasa peka sama attitude. And then we have a six skill. We have a six skill that you must learn. The first one is observation. What is observation mean? Apa itu artinya observasi? Observasi is a situation that you have to watch your around, watch your environment. What is in environment you have like must specific, seperti harus spesifik. How much is whiteboard here? Like 3 whiteboard. How much is student here? And then like you have to write it supaya tidak lupa, nanti harus ditulis. And then the second is to describe. What is describe? Describing is to tell what you see to people. What you see to people, apa yang kamu lihat bisa kamu tuliskan supaya people easily understand what you see outside. And the third is listening skill. What is listening skill? Apa itu listening skill? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Listening skill is the one most important skill. Karena saat kita, and when we directly have a command, mendapatkan komando, we have to listen or write it down in a note. Kita harus menuliskannya. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa, and we not forget. Jadi penyampaiannya tidak salah. And then what's your listen before your listening? What's your comfortable, nyaman tidaknya Anda dalam mendengarkan? Jadi begitu. You have to focus. And next, questioning skill. What is questioning skill? Questioning skill is to ask an explanation from someone, untuk menanyakan sesuatu dari seseorang, and asking an answer that you don't know.
untuk mendapatkan jawaban dari apa yang Anda tidak tahu sebelumnya. Oke. And next is summarizing skill. What is summarizing skill dalam bahasa Indonesia itu adalah meringkas. Meringkas di sini, a summarizing skill to make a short, to make it news and story or anything that you chat with other people. It's a short, just the main idea of it. Hanya pokok-pokoknya saja, tanpa memotong pokok-pokok itu sendiri, without cutting any meaning of the news or story that you hear. And next is giving feedback. What is giving feedback? Apa itu giving feedback? Giving feedback is like you talk to other people, like me and he, like, what is your favorite food? Oh, he's telling me an answer and I give it to him. The most important that you have this skill with giving opinion or your feedback without hurt someone feeling, tanpa menyakiti perasaan seseorang. Jadi di sini Anda menerima and you give it and you take it as a feedback. Okay, thank you. Okay guys, good morning everyone. I will tell you about interpersonal skill with two languages. The first one is in English and the second is in Indonesian. I will tell you about interpersonal skill with English. Before that, I will introduce my name. My name is Michael Asiman and I have a partner too. His name is Bagus Adi Gunawan. We are from 3A SPN Pulau Gebri. So interpersonal skill is the basic skill that we must have, and the second is the skill that we need or use in our daily activity or in our duty. So the interpersonal skill is have 16 too. The first one is observing skill. I think all of you must know about this IBS, right? And the second is describing skill. The third is listening skill. The fourth is questioning skill. The fifth is summarizing skill, and the last is giving feedback. But I will tell you about observing skill. Yes, observing skill is a skill that we see something or object with detail. Like example, I stand here, I see what is in this classroom. I see so many things, like in this classroom have chairs, whiteboard, the teachers, and the students. And in observing skill, we need to focus. Why we need focus? Because if we don't focus, we got nothing. And the second is, in observing skill, we need notes to write the point. Why we need notes? Because if we don't have notes, we will forget what we see, what we observe. And the third is talk with fact, not in your perception. So that's from observing, and the second is describing skill. Describing is skill that to imagine some object with details. In describing skill, we have a few things too. The first one is tell from general things to the specific things. The second is we need notes too, and the third is talk with fact, not in your perception. The third is listening question. Listening question is skill we use our ears to hear something or to catch something. Like example, I stand here talk about interpersonal skill, and you hear my presentation, right? And listening has a few things too.
like we must focus our concentration, and we need notes too, and we must look the distance, not too far, not too close. And the fourth is summarizing skill. Summarizing skill in Indonesian is meringkas. Benar? Summarizing skill, like the example is, have you studied in secondary school? I think you have studied in secondary school. In secondary school, we give a book, or one book, and then we study one bab, right? And then the teacher told us to summarizing that book. So that's summarizing. I think you know what I think you know what I mean, right? And then the last is giving feedback. Giving feedback is giving advice to build your mentality, not make other mental down. And then the example is, I talk here with English, and you will give your advice about my English. No problem, I will accept it. I will not angry with you, because I know my English is bad too, because I still learning too in English. So that is interpersonal skill about me, right? And then if you want to know about the specific about interpersonal skill, will be explained by my partner. My partner, Bagus Adi Gunawan, please welcome. Give applause, please. He will explain you about interpersonal skill with Indonesian language. Please, Bagus. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Kak Michael. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang interpersonal skill. Dari artinya, ini memiliki dua definisi. Definisi pertama kita lihat dari arti katanya, yaitu interpersonal skill. Inter bisa kita anggap itu adalah dasar, inter di dalam. Dan yang kedua kata-kata adalah personal. Personal itu anggap perorangan. Benar? Oke, yang ketiga adalah skill. Skill adalah kemampuan. Jadi definisi dari katanya, yang pertama itu adalah interpersonal skill adalah kemampuan dasar perorangan. Itu adalah definisi yang pertama. Dan yang kedua, menurut secara khususnya, yaitu adalah interpersonal skill adalah keterampilan dasar yang dimiliki setiap perorangan untuk menjalankan tugasnya. Seperti kita akan berprofesi sebagai polisi. Maka interpersonal skill ini adalah keterampilan dasar yang kita gunakan di dalam pelaksanaan tugas. Bisa kita menjalankan profesi kita sebagai polisi, anggap seperti Binmas, seperti Intel, ataupun seperti Reskrim dan lain-lain. Oke, jadi setelah definisi itu, saya akan menjelaskan ada 6 aspek yang meliputi interpersonal skill ini yang saya dapati dari pelajaran saya dari SNI. Yang pertama adalah keterampilan mengamati. Alat utama untuk keterampilan mengamati ini adalah mata. Karena dari definisinya, mengamati artinya kita memperhatikan suatu objek, atau lebih khususnya untuk profesi kita sebagai polisi, mengamati suatu kejadian, suatu kronologi. Penerapan dari keterampilan mengamati ini dapat kita lihat dari kerja polisi seperti lantas itu adalah lalu lintas, polisi lalu lintas. Apa yang kita amati ketika kita menjadi seorang polisi lantas? Anggap ketika kita harus melihat nomor polisinya, kita lihat kenapa sih kok di jalan ini sering macet, kita amati kenapa. Jadi mengamati ini secara definisinya kita ulang lagi adalah memperhatikan secara teliti dan seksama.
kita lihat semakin dalam. Anggap seperti polisi lantas ini, kita lihat di sana di Jalan Abdurrahman Wahid terjadi kemacetan setiap malam. Kita lihat sebenarnya setiap malam itu ada apa sih? Oh, ternyata di Jalan Abdurrahman Wahid ada sebuah PT yang pulangnya setiap malam secara serentak. Jadi sering terjadi yang namanya kemacetan. Kita lanjut yang keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menggambarkan. Alat utama yang digunakan untuk keterampilan menggambar ini adalah pikiran. Menggambarkan di sini maksudnya bukan menggambar melukis, tapi kita menggunakan pikiran untuk membayangkan. Setelah mengamati, anggap ada seorang polisi mengamati TKP, suatu insiden di TKP, bahkan puntung rokok di bawah tempat kejadian bisa menjadi bukti dari sidik jari. Jadi setelah diamati sudah ditulis dengan sangat konsentrasi, itu kita jelaskan kepada kepolisian, anggap. Jadi ketika sudah dijabarkan, itu bisa digambarkan oleh si pendengar, dan sangat diperlukan konsentrasi di sini dan catatan. Kita masuk ke keterampilan yang ketiga. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan, seperti kawan saya jelaskan tadi. Keterampilan yang sangat dasar dimiliki oleh semua orang di dunia ini, terkecuali orang yang berkemampuan berketerbatasan. Mendengar itu adalah sangat dasar, dan semua polisi sini saya yakin sebelum melewati semua tahap kesehatan, artinya pendengarannya sudah baik. Pendengaran dalam definisinya adalah, oke, karena waktu sudah tidak cukup, saya tutup. Okay, because time is over, thank you for attention. Before that, I forget to introduce my teacher. My teacher is Mr. Victor Tahir. Give applause, please. Okay. That's then from us. If I have no much mistake, maybe you can forgive me, right? Okay, just that. Thank you.